Selamat datang anak-anak, salam sehat selalu dan ayo belajar dari rumah. Masih bersama Teacher Christine dan Teacher Yani. Hai, hai, hai semuanya. Bagaimana keadaanmu hari ini? Apa kamu sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Pastinya ya, kalian sehat selalu dan sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Namun, sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, teacher mengajak kalian untuk mengambil posisi duduk yang sopan. Tangannya dikatup, matanya dipejamkan. Kita berdoa kepada Tuhan agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kamu dapat menyelesaikan semua tugas yang teacher berikan. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Apa kamu masih ingat tema berapa kalian belajar kemarin? Iya, benar sekali. Ternyata kalian masih ingat ya? Iya, tema yang pertama yaitu organ gerak hewan dan manusia. Dan tentunya masih di subtema yang pertama, yaitu organ gerak hewan. Dan tentunya kita sudah beralih ke pembelajaran yang kedua. Jadi kita belajar fokusnya pada organ gerak hewan saja. Yuk coba amati, ada hewan yang bergerak tuh. Itu adalah ikan. Baik, teacher harap pada pembelajaran kali ini, di pembelajaran 2 ini, kamu mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Oke, yang pertama, menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, kamu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Dan yang terakhir, teacher harap kamu harus mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Ya, kamu perhatikan, ada seekor burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya. Oh, ternyata dia ingin terbang menggunakan sayapnya. Nah, apa ya materi pembelajaran hari ini? Jadi materi pembelajaran hari ini itu ada 3, yaitu yang pertama, langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang kedua, pengembangan ide pokok menjadi sebuah paragraf atau teks atau bacaan. Dan materi pokok yang terakhir yaitu organ gerak hewan dan fungsinya. Jadi ada 3 materi pembelajaran yang harus kamu pahami hari ini. Dan teacher harap kamu harus selalu semangat, tetap semangat seperti rusa yang berlari tiada hentinya. Ya, oke. Baik, kita sama-sama ayo amati beberapa gambar berikut. Jadi di sini teacher minta coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut.
Oke, kita lihat gambar yang pertama. Apa ya? Ya, amati. Di sini ada teks. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Jadi teks ini diperjelas dengan gambar cerita di atas. Sekali lagi, teks ini atau bacaan ini diperjelas dengan gambar cerita. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Ada teksnya. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Ya, pada gambar kedua ini teksnya diperjelas dengan gambar cerita di atas. Amati, cermati dengan baik. Coba kita lihat gambar yang ketiga. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Teks ini masih diperjelas dengan gambar cerita di atas. Gambar yang terakhir, gambar keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerak lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Anak-anak, ini adalah rangkaian gambar cerita beserta teks atau bacaannya. Jadi setiap gambar ada teks, ada gambar ceritanya. Dalam teks dan gambar cerita terlihat ada seekor kelinci yang bergerak, melompat, berlari, berdiri dengan dua kakinya. Jadi, hewan kelinci dapat berpindah tempat dengan cara melompat, berlari, dan berdiri dengan menggunakan alat geraknya, yaitu apa? Ya, benar sekali. Kelinci menggunakan kakinya untuk berpindah tempat. Yang kamu lihat tadi adalah gambar cerita. Apa ya gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita salah satunya adalah gambar ilustrasi. Apa ya gambar ilustrasi? Pasti anak-anak bingung, apa ya gambar ilustrasi itu? Nah, gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks.
Contohnya yang kamu amati seperti gambar tadi. Gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan harus sesuai dengan isi bacaan atau teks agar pembaca bisa memahami isi teks atau bacaan. Nah, adapun ragam gambar ilustrasi. Ragam yang pertama adalah cergam atau cerita bergambar, yang kedua komik, yang ketiga pamflet, yang keempat cover, yang kelima kartun, dan yang terakhir adalah karikatur. Nah, tentu anak-anak sudah sangat ingin menggambar ya. Tetapi anak-anak harus tahu langkah-langkah membuat sebuah gambar ilustrasi. Langkah yang pertama, menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Jadi, sebelum membuat gambar ilustrasi, anak-anak harus menyusun sebuah teks atau bacaan. Di dalam teks atau bacaan termuat gagasan, adegan yang harus digambar, siapa saja tokoh-tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang digunakan. Nah, langkah yang kedua adalah membuat sketsa. Apa ya itu? Nah, sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Sekali lagi, rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Gagasan, ingat, bersumber dari bacaan. Saat membuat sketsa, harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Oke, langkah yang terakhir adalah pewarnaan. Sketsa setelah dibuat ya, harus diwarnai sehingga menarik. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Dan yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Coba kamu perhatikan, ada contoh sketsa salah satu jenis hewan. Ya. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang terakhir adalah pewarnaan. Ini pewarnaan sesuai imajinasi sendiri dan juga bisa dengan sesuai aslinya. Oke. Bagaimana anak-anak bisa mengerti ya langkah-langkah membuat gambar ilustrasi?
Oke, terima kasih kalian sudah paham ya. Baik, kita melanjutkan. Nah, sebelum kamu membuat gambar ilustrasi, ingat harus menyusun sebuah teks, di mana di dalam teks tersebut ada gagasan. Ingat baik-baik langkah membuat gambar ilustrasi. Harus ada gagasan. Gagasan bersumber pada teks. Nah, pertanyaannya, bagaimana ya menyusun teks? Nah, menyusun teks harus berdasarkan tema. Nah, contoh yang Teacher Yani sajikan di sini, temanya adalah hewan peliharaan. Pertanyaannya lagi, bagaimana ya Teacher ini sampai ada kalimat awalnya Made suka memelihara hewan. Nah, ingat kalimat awal ini merupakan kalimat utama berdasarkan tema. Ingat, kalimat utama ini berdasarkan tema, yaitu hewan peliharaan. Perhatikan kalimat awal. Made suka memelihara hewan. Ini merupakan kalimat utama, dan di dalam kalimat utama ini ada ide pokoknya atau gagasan pokoknya. Apa gagasan pokok dari kalimat utama ini? Kemarin kan kamu sudah belajar menentukan ide pokok. Ayo, siapa yang bisa? Oh iya, benar sekali. Luar biasa. Jadi ide pokoknya adalah hewan peliharaan Made. Nah, pasti ada yang masih bingung. Terus Teacher, ini bagaimana ya? Kalimat kedua dan kalimat ketiga, bagaimana cara menentukannya, Teacher? Oke, baik. Sekarang cermati kalimat kedua ini. Dia suka memelihara seekor kucing. Kalimat ketiga, setiap hari Made rajin memberi makan berupa ikan untuk kucingnya. Kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat penjelas. Kalimat penjelas dapat kamu tentukan dengan cara membuat pertanyaan berdasarkan kalimat atau gagasan pokok di atas. Sekali lagi, Teacher ulang. Kalimat penjelas dapat kamu tentukan dengan melihat kalimat utama atau ide pokok di atas. Pada contoh yang Teacher sajikan ini, sekali lagi, kalimat utamanya Made suka memelihara hewan. Ide pokoknya hewan peliharaan Made. Sekarang perhatikan pertanyaan yang pertama untuk menentukan kalimat penjelas yang pertama. Apa hewan peliharaan dia atau Made? Jawaban atas
pertanyaan yang pertama merupakan kalimat penjelas yang kedua pada teks di atas. Dia suka memelihara seekor kucing. Kemudian untuk kalimat penjelas yang kedua, kita dapat membuat dua pertanyaan untuk memperoleh kalimat penjelas yang kedua. Kapan Made memberi makan hewan peliharaannya? Jelas, sudah ada ya, setiap hari. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, apa makanan yang diberikan Made kepada hewan peliharaannya? Sangat jelas di atas, Made rajin memberi makan berupa ikan untuk kucingnya. Jadi, kalimat penjelas dapat kamu tentukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan ide pokok atau gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Masih ingat kan kata tanya yang digunakan dalam menemukan atau menentukan kalimat penjelas? Ya, benar sekali. Jadi, kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ingat baik-baik sekali lagi, untuk menentukan atau menyusun teks harus berdasarkan tema. Jika sudah menentukan tema, tentukan kalimat utamanya. Setelah menentukan kalimat utamanya, tentukan kalimat-kalimat penjelasnya. Kalimat-kalimat penjelas ditentukan dengan cara membuat pertanyaan berdasarkan ide pokok yang ada pada kalimat utama. Setelah kalian membuat teks, saatnya menggambar, yaitu gambar ilustrasi. Nah, berdasarkan contoh ini, Made suka memelihara hewan. Dia suka memelihara seekor kucing. Setiap hari Made rajin memberi makan berupa ikan untuk kucingnya. Nah, lihat, amati, cermati, ini gambar ilustrasinya. Tentunya sebelum menjadi sebuah gambar yang menarik, sebelumnya pasti membuat sketsa terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan pewarnaan. Jadi hasilnya sangat menarik sesuai dengan teks. Ingat baik-baik ya, gambar ilustrasi itu gambar yang dibuat berdasarkan isi teks atau bacaan atau sesuai isi paragraf. Nah, isi paragraf pada contoh yang teacher berikan adalah seekor kucing
Coba kamu perhatikan ya, ada seekor burung yang mengepak-ngepakkan sayapnya. Masih terus dia mengepak-ngepakkan sayapnya. Ternyata dia ini mau terbang loh. Dia terbang ini menggunakan apa? Ternyata dia menggunakan, lihat baik-baik, menggunakan sayapnya. Ingat, sayap pada burung digunakan untuk apa? Iya, benar sekali, untuk bergerak dan berpindah tempat dari satu ranting ke ranting lain, dari satu dahan ke dahan lain. Ya. Burung ini adalah salah satu jenis hewan vertebrata. Apa ya itu hewan vertebrata? Ingat kembali pada pembelajaran kemarin, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, di sekitar lingkunganmu, pasti tetanggamu atau kamu sendiri memelihara hewan. Pasti ada yang memelihara kucing, burung, babi, kelinci, dan lain-lain. Nah, hewan-hewan tersebut bergerak menggunakan alat geraknya, yaitu misalnya kembali lagi ke burung ini ya. Burung ini dia menggunakan sayapnya. Teacher mau kamu mengamati di sekitarmu, di sekitar rumahmu, atau mengamati hewan peliharaanmu. Dia bisa bergerak, dia menggunakan apa ya? Jadi sebentar teacher Yani akan memberikan tugas untuk kamu mengamati. Jadi bukan hanya kamu duduk satu tempat dan mengerjakan tugas, tetapi kamu harus bergerak, berkeliling, lihat, bergerak sana sini untuk melihat hewan peliharaan tetanggaku atau hewan peliharaanku itu dia bergerak menggunakan alat gerak apa ya? Oke, baik. Apa kamu sudah paham penjelasan tentang gambar ilustrasi, mengembangkan ide pokok atau kalimat utama dan alat gerak hewan? Wah, luar biasa. Ternyata anak-anak kelas 5 ini cepat ya memahami materi yang teacher berikan. Karena itu, teacher akan berikan beberapa tugas. Oke, sebelum kamu menyelesaikan tugas, teacher minta kamu perhatikan beberapa petunjuk penyelesaian tugas yang akan teacher berikan. Baik. Petunjuk ini kamu harus pahami dengan baik ya, supaya saat mengerjakannya atau menyelesaikannya itu lancar. Oke, ayo berkreasi. Di sini teacher minta kamu membuat gambar ilustrasi. Tapi sebelum kamu membuat gambar, ingat susun terlebih dahulu bacaan atau teksnya. Teacher tentukan ya, tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Nah, ini bisa membantu kamu. Jadi tabel ini bisa membantu kamu untuk menyelesaikan tugas, di mana tugas ini merupakan tugas yang pertama. Tugas yang kedua, ayo mengamati. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali
hewan vertebrata lainnya selain kelinci. Sekarang bersama temanmu atau bersama orang tuamu, coba amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Nah, untuk membantu kamu dalam mengidentifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut, bisa kamu gunakan tabel berikut untuk menulis hasil identifikasi. Jadi ada 6 hewan yang harus kamu identifikasi. Yang pertama adalah ikan, yang kedua katak, dan yang ketiga burung, yang keempat adalah ular, dan yang kelima kadal, terakhir adalah kambing. Jadi 6 hewan ini kamu amati, cermati alat geraknya apa dan fungsinya apa. Hasilnya kamu tulis pada tabel ini. Oke, bisa paham ya tugas yang kedua ini? Baik, kita selesai dan selamat bekerja anak-anakku sayang. Ingat, kesuksesan ada di tanganmu. Maka berusahalah dan ingat, pantang menyerah. Thank you. Bye bye bye.